Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SMP Negeri 3 Cipatat. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak PKS Kesiswaan SMP Negeri 3 Cipatat. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh ya Bu? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Bapak PKS Bapak PKS Kesiswaan ini yaitu Bapak Endang Suhendar SPD. Baik Bapak, saya akan mewawancarai mengenai bagaimana peranan kesiswaan dalam menunjang kondusivitas di SMP Negeri 3 Cipatat ini. Terima kasih Boys dan pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Boys, mungkin saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Endang Suhendar. Kebetulan saya mengajar matematik. Alhamdulillah tahun sekarang masih dipercaya untuk mengajar kelas 9. Nah, selain mengajar, saya juga dikasih tugas tambahan di sekolah ini oleh kepala sekolah, yaitu sebagai PKS kesiswaan. Nah, itu tugas saya. Alhamdulillah saya sudah bertugas kurang lebih 5 tahun lah berjalan. Jadi ada suka dukanya. Kebetulan Bu saya menanyakan apa yang bisa menunjang dalam KBM dari kesiswaan. Nah, di sini kesiswaan biasanya nggak jauh dari tentang faktor ketertiban, keamanan, ya, yang untuk menunjang kondusif pembelajaran. Karena kalau suatu keadaan tidak kondusif, kita akan melaksanakan suatu kegiatan, otomatis kita kurang berjalan, ya. Nah, dalam ini untuk mengendalikan masalah ketertiban ini, mungkin upaya dari kesiswaan di sini ada tata tertib yang berlaku di SMP Negeri Cipatat, ya. Nah, tata tertib ini sebetulnya sudah secara umum lah, secara nasional. Karena di sini kami juga mengacu pada yang dikeluarkan oleh dari pihak kementerian, ya, dari Pendidikan Nasional, ya. Tapi di sini ada kekecualian mungkin, ya, karena sesuai situasi kondisi faktor lokasi. Nah, di sini biasanya di SMP 3 itu yang daerahnya dekat jalur provinsi gitu, ya. Di sini udah ada tradisi yang namanya istilah itu papalidan. Nah, papalidan ini misalnya anak itu di jalan mencegat mobil lalu ikut dia itu ke satu daerah. Nah, itu siapa papalidan. Nah, itu sangat beresiko tinggi buat bagi pribadinya, buat bagi sopir, nah ini, dan mengganggu ketertiban, ya itu. Jadi ada tambahan ketertiban itu, yaitu terpapalidan. Jadi ada satu sanksi-sanksi tertentu buat di SMP 3 Cipatat. Nah, karena banyak kejadian yang sudah bahkan sampai terjadi celaka, bahkan sampai cedera. Tapi alhamdulillah, dan saya tidak inginkan selama ini sering terjadi papalidan tersebut tidak sampai korban jiwa, jangan sampai terjadi lah, itu cukup, ya. Nah, di sini antara lain, ya, ada ketertiban untuk di dalam kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah, dan ada macam-macam tertib. Nanti tertib ini berlaku dari perilaku, kemudian nanti dalam masalah kerajinan, kerapihan, itu nanti ada sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila mereka melanggar. Itu aja. Terima kasih. Ini tambahan pertanyaan dari saya. Tadi kan ada papalidan, ada apa? Nah, sekarang kan ada siswa itu siswa ya, kebanyakan inilah siswa laki-laki. Kalau misalnya membawa motor ke sekolah, apakah ada sanksinya gimana Pak? Oh iya, terima kasih. Nah, ini masalah kendaraan bermotor juga sama. Tetap saya itu mengacunya pada anjuran dinas bahwa siswa itu dilarang membawa kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3 maupun roda 4, itu dibolehkan. Tapi kadang banyak membawa itu ke sekolah, tapi bukan tidak sampai sekolah, dia itu disimpannya di warung-warung di lingkungan luar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, di sini tetap saya memberi tekanan, apa bisa melihat, saya tegur langsung. Nah, bahkan saya panggil orang tuanya gitu. Kenapa sampai bawa motor? Kalau diusahakan jangan bawa motor lah, karena resiko tinggi karena siswa ini kan masih di bawah umur, karena dia belum punya SIM. Apalagi motornya itu masih motor yang istilahnya brutul gitu, ya, tidak lengkap, jadi bodong lah, itu jangan sangat rawan. Dan motornya bagus juga sama, karena sering terjadi karena zaman hipnotis gitu. Nah, itu sangat disayangkan.
nanti tetap kami selaku kesiswaan melarang, itu melarang ya. Walaupun ada Bu kadang orang tuanya datang, Pak, ada bagaimana nih saya kalau mengadakan ojek itu mungkin mahal di ongkosnya. Tapi saya tetap sarankan usahakan jangan. Kalau bisa ya kalau terpaksa silakan bawa, cuma tolong jangan terjemput saja. Jadi langkah efektif gitu. Jadi kadang dalam simpanan motor juga sama, masa itu mengeluh Bu, ya mengeluhnya apa? Merasa terganggu, merasa terbebani kadang itu. Makanya saya itu langsung aja saya acuh aja pada anjuran dinas bahwa dilarang. Nah, kalau saya beri keringanan seolah seolah memberikan satu izin, saya mau jadi bertolak belakang dengan dinas. Maka saya tetap aja, saya sakit saja bahwa dilarang. Dan kan kalau itu mencuri-curi ya itu itulah urusan belakang ya. Tapi kalau saya kelihatan ada informasi, tetap saya interogasi, saya peringatkan, dianjurkan jangan sampai bawa motor. Bahkan saya panggil orang tuanya gitu. Itu jangan sampai salah arti lah, jadi sampai salah tangkap. Jadi pengontrolan orang tua di sini sangat berperan ya. Terus tetap kerja sama orang tua dengan sekolah itu harus. Ya harus. Jadi jangan sampai orang tua itu ya udah anak sekolah tuh udah lepas tanggung jawab sekolah, guru bukan. Kita sama itu yang paling takutnya di sekolah oke lah kita guru-guru menangani. Di luar sekolah mungkin nanti orang tuanya. Nah kita khawatirnya ini di sela kepulangan sekolah itu Bu, ya di antara sekolah ke rumah. Nah jarak ini kadang sejam 2 jam sangat rawan Bu. Kadang dimanfaatkan untuk dia main kemana, pakai motor langsung bentrok, jadilah tawuran gitu. Itu yang saya takutkan. Iya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu orang tua siswa. Jadi kami pihak sekolah tidak menganjurkan untuk membawa motor sendiri karena siswa ini belum cukup umur ya. Jadi sebelum 17 tahun kita memang belum boleh membawa motor sendiri karena belum punya SIM. Baik Bapak, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana di masa pandemi ini untuk sanksi-sanksinya, misalnya sanksi apa saja, misalnya dalam tidak mengerjakan tugas, apakah ada sanksinya hubungannya dengan akademik ini? Oh ya, ya berhubung sekarang kita masih dalam kondisi wabah corona itu, maka kita sekarang rata-rata sekolah khususnya di SMP 3 juga sama kita menggunakan modal daring ya, dalam jejaring ya, sehingga nanti di sini teknisnya anak ditugaskan mengerjakan di rumah. Nah sekarang mungkin pengontrolan itu agak lain khusus gitu ya, makanya nanti tugas itu akan diberikan oleh guru masing-masing. Nah nanti mungkin guru-guru masing itu ada apabila anak yang tidak mengerjakan atau kan guru itu akan menegur. Nah setelah ditegurlah guru bersangkutan tidak mampu, nah di sini ada siswa itu ada wali kelas. Nah wali kelas nanti guru mata pelajaran ke wali kelas, nanti wali kelas baru ke siswanya, mungkin langsung ke orang tua bisa. Nah apabila tidak ada perkembangan lagi mungkin sampai akhirnya ke kesiswaan, nanti saya tangani otomatis. Nah kalau perlu nanti saya juga kompisit gitu ya. Nah, kenapa ini karena tidak dikerjakan? Nah nanti diterangkan ini silakan saja dia mengerjakan, tapi nanti akhirnya siap nggak dengan resiko. Nah, kalau kami sekolah mudah-mudah saja Bu ya, kita jaga silakan, itu hak dia. Tapi dia punya kewajiban yang dikerjakan, otomatis haknya juga tidak terpenuhi. Misalkan nanti dia tidak mengerjakan tugas, tidak punya nilai, akhirnya kan rapot itu kosong. Nah, sedangkan untuk jenjang berikutnya untuk kenaikan lah, atau kan ada nilai. Nah, kalau tidak nilai, otomatis kita untuk kenaikan dari mana? Nah, nanti kita kasih terangkan salam saksi yang lebih berat itu sampai dia nggak bisa naik kelas, karena apa? Karena nggak punya nilai. Kenapa nggak punya nilai? Karena dia tidak ada tugas. Nah itu. Nah, mungkin insya Allah lah, saya sama siswa di sini mesti punya semangat belajar, terus orang tua juga sama-sama peduli, ya. Jika ada kerjasama di sekolah, insya Allah lah dengan situasi seperti ini kita bisa laksanakan, insya Allah ya, kita bersama-sama berupaya agar dengan moda daring ini tetap tidak mengurangi kualitas pendidikan sekolah. Terima kasih kepada Bapak PKS Kesiswaan yang telah memberikan informasi-informasi, dan Bapak PKS Kesiswaan ini begitu gamblang ya memberikan informasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu orang tua siswa bisa melaksanakan dan bisa memahaminya. Dan saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.